Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update kondisi ikan Cana Blue Fulcra ya teman-teman. Karena saya rasa sudah lama ya saya tidak perlihatkan ikan Cana Blue Fulcra saya ya teman-teman, yang dulu sering sekali saya kontenkan karena ikannya sering dijadikan bahan untuk eksperimen treatment untuk ikan Cana Blue Fulcra ya teman-teman. Dan oke, seperti apa kondisi ikannya sekarang? Langsung saja kita lihat ikannya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi ikan Cana Blue Fulcra-nya ya teman-teman, yang dulu sering sekali saya videokan karena ikan ini sering saya jadikan bahan untuk eksperimen treatment untuk ikan Cana Blue Fulcra ya teman-teman. Dan oke, teman-teman bisa lihat untuk bagian warna birunya. Warna birunya sekarang sudah enak sekali dilihat ya teman-teman. Untuk bagian sirip bawah atau fin bawah ya, fin atas, dan juga bagian ekor ya teman-teman. Tapi posisi ikannya ini tidak pas ya teman-teman untuk melihat warna biru bagian ekor, jadi kelihatannya sedikit kehijau-hijauan. Tetapi teman-teman bisa lihat kalau ikannya sedang bergerak ya. Nah, dan karakter untuk rata-rata ikan Cana Blue Fulcra kalau sudah flaring jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita harus gerak-gerakan tangan kita seperti ini supaya flaringnya tidak diam ya teman-teman. Tetapi nah, kalau kita diamkan seperti ini, ikannya tetap flaring tetapi di kondisi diam di bawah seperti ini ya teman-teman. Ikannya masih flaring ya. Dan untuk warna garis-garis pada sirip dayung juga sama ya teman-teman. Ikan ini sudah mentok ya. Untuk warnanya teman-teman bisa lihat itu warna hitam putihnya sudah tegas ya teman-teman, sudah bagus sekali, sudah pekat ya teman-teman. Dan untuk bagian kepekatan warna tubuhnya juga untuk ikan Cana Blue Fulcra ini sudah bagus ya. Dan untuk warna yellow spot ya teman-teman, nah yellow spotnya tuh. Nah, untuk warna yellow spotnya ikan ini sudah naik juga ya teman-teman. Tetapi sayangnya ikan Cana Blue Fulcra saya ini untuk bagian yellow spotnya sedikit ya teman-teman. Tuh, sangat sedikit sekali ya, karena bisa kita lihat juga untuk potensinya. Jadi kalau misalkan ada garis-garis warna coklat di bagian tubuhnya yang sudah berwarna biru, berarti sisik tersebut akan jadi warna kuning ya teman-teman. Dan itu bagian yellow spot ya teman-teman. Nah, tuh ada garis-garis ya teman-teman, berbeda dengan sisik yang lain ya. Nah, itu akan menjadi yellow spot ya, dan semuanya ini sudah berubah menjadi yellow spot. Nah, itu dia, tetapi sayangnya sangat sedikit sekali ya teman-teman, dan pendek-pendek ya, apalagi yang sebelah kiri. Nah, tuh sedikit sekali ya teman-teman, tetapi sudah kuning ya, sudah kelihatan ya teman-teman. Padahal saya kasih makan ikan ini dengan pakan seadanya ya. Dan untuk menu malam ini saya juga sudah siapkan ikan beku ya teman-teman. Nah, sambil kita menunggu meleleh ya, mencair dulu untuk air yang sudah menjadi esnya, kita bahas dulu ikan Cana Blue Fulcra-nya ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang kesulitan untuk menaikkan warna birunya. Nah, teman-teman bisa lihat eksperimen-eksperimen yang pernah saya lakukan
pada ikan cana blue fulcra ya teman-teman, dan sudah ada rangkumannya. Jadi teman-teman tidak usah susah lagi mencari video sebelum dan setelahnya ya teman-teman. Tetapi kalau ingin melihat updatean tiap minggunya, teman-teman bisa lihat video sebelum, terus updatean 1 minggu, terus updatean 2 minggu, 3 minggu, sama 1 bulan ya teman-teman. Dan di 1 bulan itu walaupun belum maksimal, tetapi kita bisa lihat apakah berefek atau tidak ya treatment yang kita lakukan ya. Dan mungkin rasanya terlalu cepat ya untuk waktu 1 bulan, tetapi yang saya rasakan sendiri dari banyak jenis ikan cana yang saya coba, yang saya jadikan bahan untuk eksperimen treatment, itu di waktu 1 bulan ada perubahan ya, walaupun hanya sedikit ya teman-teman. Jadi di 1 bulan itu walaupun hanya sedikit, yang penting kelihatan ada perubahan, berarti treatment yang kita lakukan itu berefek ya teman-teman. Kita tinggal tambah durasinya saja kalau misalkan treatmentnya cocok pada ikan kita ya teman-teman. Dan cocok juga di daerah teman-teman ya. Jadi mungkin dengan katak misalkan cocok, tetapi di daerah tempat tinggal teman-teman itu susah sekali katak di sawah ya teman-teman. Dan di toko akuarium pun, di toko ikan hias, untuk pakan predator ya biasanya suka ready ya untuk katak. Nah itu kalau misalkan di tempat teman-teman tidak ada, bisa coba dengan treatment lain. Nah itu jadi salah satu alasan juga kenapa saya bereksperimen pada satu ikan ya teman-teman, atau satu jenis ikan ya. Jadi banyak treatment yang saya coba supaya teman-teman juga banyak pilihan yang mungkin akan cocok di ikan teman-teman dan cocok juga di daerah teman-teman ya, supaya pakan ikannya atau pakan untuk treatmentnya itu teman-teman bisa mudah dapatkan ya. Karena banyak sekali ikan yang cocok dengan treatment A misalkan ya, tetapi teman-teman kesulitan untuk mendapatkannya ya. Nah jadi dengan banyak treatment teman-teman bisa banyak pilihan juga ya, dan tinggal pilih saja mana yang berefek, mana yang tidak ya teman-teman. Dan teman-teman nilai juga ya, jangan hanya mendengarkan apa yang saya deskripsikan saja di tiap videonya, karena itu menurut pandangan saya ya teman-teman. Jadi teman-teman juga perhatikan juga, lihat juga perubahannya, supaya teman-teman yakin. Kalau misalkan menurut teman-teman tidak berubah, ya jangan dicoba. Tapi kalau misalkan penasaran mau coba, setidaknya walaupun di ikan saya itu tidak berefek, tetapi setidaknya pakan tersebut tidak membuat ikan saya jadi sakit ya. Siapa tahu di ikan teman-teman jadi bagus ya, yang penting tidak jadi sakit ya teman-teman. Dan oke teman-teman, selanjutnya kita kasih makan saja ikan ini ya. Nah, ikannya sudah saya siapkan di sini. Nah, oke. 1 ekor ikan wader ya. Dan waktu itu ikan ini sempat sakit juga ya. Bukan sakit teman-teman, yaitu sering mager karena kegemukan ya, tidak sat-sat seperti ini ya. Tetapi sekarang sudah aktif lagi bergerak, aktif lagi berenang-renang dan flaring-flaring ya teman-teman. Dan kalau misalkan saya simpan pakan di atas akuarium, ikannya langsung lompat ya. Jadi caranya itu kita goda dari sini dulu. Nah terus kalau ikannya sudah lengah, kita harus cepat-cepat kasih ya teman-teman. Nah jadi ikannya tidak lompat nabrak tutup akuariumnya ya. 1 ekor ikan wader kecil pun ini sudah cukup ya, karena ukurannya baru terakhir saya ukur
itu baru berapa waktu itu, saya lupa lagi teman-teman, kurang lebih 17 atau 18 sentian ya. Ini masih sangat kecil sekali karena ukuran tanknya juga ini 30 ya kali 25 dan tingginya 25 ya. Ikannya hanya sepanjang itu ya teman-teman. Jadi ikannya ukurannya kecil juga ya. Dikasih ikan wader kecil pun teman-teman bisa lihat nanti perutnya kelihatan besar ya. Nah itu dia teman-teman. Dan untuk update-nya mungkin hanya sampai di sini ya teman-teman, karena tidak ada lagi yang bisa saya bahas. Kira-kira ikan apa lagi yang harus saya update yang teman-teman sudah penasaran karena sudah lama tidak saya update? Silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan update ikan yang menurut teman-teman sudah penasaran ya. Sudah penasaran, ingin tahu kondisinya sekarang ya teman-teman. Dan oke. Terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.